Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa kita mengkaji tentang Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan berkisah tentang nabi-nabi yang ditemui oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi melewati perjalanan jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sampai nanti Nabi ke Sidratil Muntaha, sampai akhirnya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di masing-masing langit tersebut dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bertemu dengan beberapa orang nabi. Siapa mereka? Ini yang ingin kita ceritakan malam ini. Di langit pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Pas Nabi naik ke atas, nampak seorang laki-laki. Kata Jibril, itu adalah bapakmu Adam, ucapkan salam kepadanya. Apa yang dilihat Nabi ketika bertemu dengan Nabi Adam? Adam ini kan manusia pertama, diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, ketika Nabi Adam diciptakan, panjangnya situna zira'a, 60 hasta. Itu besarnya Nabi Adam. Jadi manusia ini dulu orangnya besar-besar, umurnya panjang-panjang. Makin ke ujung dunia, kita makin kecil, umur kita makin pendek. Maka Nabi Adam dulu umurnya 60 tahun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Adam, apa yang dilihat Rasulullah? Nabi Adam menoleh ke kanan, dia tampak tertawa. Nabi Adam menoleh ke kiri, dia tampak menangis. Ditanyalah oleh Rasulullah, kenapa Nabi Adam menangis? Kenapa beliau tertawa? Dijawablah oleh Jibril, ketika dia melihat ke kanan, tampaklah anak cucunya yang sedang bergembira di dalam surga. Dia pun ikut berbahagia. Ketika menoleh ke kiri, tampak anak cucu menderita di dalam neraka. Dia pun ikut bersedih. Apa maknanya kaum muslimin yang dirahmati Allah? Ternyata setelah kita meninggalkan dunia, bahkan sampai di alam barzakh, bahkan sampai nanti di hari kiamat, anak cucu ternyata tak bisa kita lupakan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berbicara tentang alam barzakh. Suatu saat kepala kita, badan kita, jasad kita dimasukkan ke dalam liang lahat, ditimbun kita dengan tanah. Ketika keluarga meninggalkan kita, datang dua orang malaikat bertanya, "Ma rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini? Kalau Allah bisa, kalau Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan kita bisa menjawab pertanyaan malaikat yang datang di dalam kubur tadi, maka kita akan selamat. Kata malaikat yang bertanya, "Num kanaumatil arus." Tidurlah engkau, istirahatlah engkau seperti tidurnya pengantin baru. Kalau pengantin baru kan kalau tiba lolok tidak nak meninggalkan tompel lolok. Seperti itulah kata-kata yang disampaikan oleh malaikat, nyamanlah engkau istirahat, tidurlah engkau. Setelah itu datang seseorang di dalam kubur kita. Wajahnya tampan, bajunya indah, aroma tubuhnya wangi sekali. Kita pun bertanya, "Man anta?" Engkau ini siapa?
tak pernah kita bertemu. Di dunia dulu tak pernah bertemu, di dunia maya pun tak pernah bertemu. Engkau ini siapa? Maka yang datang menjawab, ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu, akulah tahajudmu. Bagi yang rajin baca Al-Quran, akulah bacaan Al-Quranmu. Kalau yang rajin puasa, akulah puasamu. Saya datang ke sini untuk menemanimu sampai datang hari kiamat. Apa permintaan mayat di dalam kubur ketika itu? Allahumma aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, percepatkanlah datangnya kiamat ya Allah, supaya saya bisa kembali berkumpul bersama keluarga saya, harta yang pernah saya infakkan. Jadi malam pertama di alam kubur yang kita sebut ternyata adalah anak cucu kita. Ingin bertemu berkumpul dengan mereka di dalam surga. Anak pun ternyata seperti itu juga terhadap orang tuanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berkisah tentang orang-orang ketika nanti ahli surga sudah ada di dalam surga, ahli neraka sudah ada dalam neraka. Ada beberapa orang yang masih tertahan langkahnya di depan pintu surga, tak mau dia masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannah, kalian masuklah kalian ke dalam surga. Dosa kalian sudah saya ampuni, amal ibadah kalian sudah saya terima. Apa yang kalian tunggu? Kenapa masih berdiri di depan pintu surga? Masukilah surga. Hari ini kalian berhak menjadi penghuni surga. Kata yang berdiri, ya Rabbi, hatta yadkhula abauna wa ummahatuna. Ya Allah, sudah kami lihat di dalam ya Allah. Kami perhatikan setiap sudut surga ya Allah. Tak kami lihat wajah ayah kami ya Allah. Tak kami lihat wajah ibu kami ya Allah. Kaki ini tak mau dilangkahkan ya Allah. Tangan tak mau dilambaikan ya Allah sebelum ayah ibu kami ada di dalam surga. Dulu mungkin di atas dunia ya Allah mereka jarang ke masjid, mereka jarang sujud kepada Engkau ya Allah. Bukan karena tak takut kepada Engkau ya Allah, tapi karena terlalu sayang dengan kami anak-anaknya ya Allah. Subuh ya Allah, muazin belum mengumandangkan azan, mereka sudah meninggalkan rumah, pergi menerobos semak belukar, hutan belantara. Bukan karena tamak ya Allah, tapi karena ingat sekolah kami ya Allah. Ingat mereka makan kami ya Allah, ingin melihat kami tersenyum bahagia ya Allah. Itu kadang-kadang yang membuat mereka lalai ya Allah. Kalau hari ini kami mesti masuk surga, tapi ayah ibu kami tak ada dalam surga, tak lengkap bahagia ini ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kalian dulu. Ayah ibu kalian masih tertahan di belakang. Kata mereka, kami tunggu sampai mereka tiba ya Allah. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Udkhulul jannah antum wa abaukum. Masuklah kalian ke dalam surga, pegang tangan ayah kalian, genggam jari jemari ibu kalian, melangkahlah kalian bertiga melewati gerbang pintu surga. Jadi Nabi Adam mengajarkan kepada kita, kasih sayang itu ternyata tak hilang dengan datangnya sakaratul maut. Di langit pertama. Di langit kedua, siapa yang ditemui oleh Rasulullah? Dua orang Nabi. Satu Nabi Isa alaihi salam, dua Nabi Yahya alaihi salam. Dua Nabi yang sudah bersahabat semasa hidup di dunia, dan mereka punya hubungan keluarga, sama-sama mati muda. Nabi Isa ibunya Maryam. Maryam ini adalah anaknya Imran. Maka Nabi Isa itu diakui oleh kaum Nasrani sebagai nabi atau Tuhan mereka. Tetapi dua anggota keluarga Nabi Isa itu diabadikan oleh Allah sebagai nama surat dalam Al-Quran. Pertama nama ibunya Maryam, yang kedua kakeknya Imran. Ada surat Alu Imran atau Ali Imran. Imran punya istri
istri Imran ini punya adik. Adiknya ini suaminya Zakaria. Anak Nabi Zakaria adalah Nabi Yahya alaihi salam. Jadi kalau diceceh hubungannya neneknya Nabi Isa kakak beradik dengan ibunya Nabi Yahya alaihi salam. Kakak beradik. Masih ada hubungan keluarga. Ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit yang kedua. Naik langit ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi mengatakan Nabi Yusuf ini Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang mulia, anak orang mulia, cucunya orang mulia, cicitnya orang mulia. 4 generasi semuanya jadi nabi. Nabi Yusuf ayahnya Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yakub Nabi Ishak, ayahnya Nabi Ishak Nabi Ibrahim. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. 4 generasi semuanya nabi. Maka itulah yang disebut oleh Rasulullah orang mulia, ayahnya mulia, kakeknya mulia, kakek buyutnya. Kalau kami di kampung nama Datu Ucungnya juga adalah orang mulia. Dan Nabi Yusuf adalah seorang laki-laki yang diberi separuh ketampanan pria. Jadi kalau dikumpulkan semua ketampanan pria yang pernah hidup di muka bumi, tu sapau tampan boben ke Nabi Yusuf. Anak sapau katanya awak bagi-bagi sesama kan. Kok ganteng bono ni awak kini sapau ni kita bagi sama-sama. Tu makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wanita Mesir tak sadar jarinya putus gara-gara memandang wajah Nabi Yusuf alaihi salam. Membius ketampanan. Alum basuh kita wang cina tu zaman kini. Saganteng-ganteng wang mandang ke wajah, gigi ada nyamuk terasa je sakit. Ini pisau yang memutuskan jari tak terasa. Seperti apa kisah Nabi Yusuf? Kecil dia punya saudara 11 orang. Yang kandung ada 2, dia dan Bunyamin. Saudara-saudaranya iri kepada Nabi Yusuf. Ternyata ini adalah tabiat kehidupan. Yang iri kepada kita kadang-kadang bukan orang lain. Kadang-kadang yang iri ke kita adik kita. Kadang-kadang yang iri kepada kita menantu kita. Ada menantu cemburu ke mintua, ada. Kadang-kadang yang iri dengan kita moyen kita. Mintua sayang ke awak pada kinyol. Kadang-kadang yang iri sahabat kita. Bukan orang jauh kadang-kadang. Dan ini adalah tabiat kehidupan. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? 10 orang sepakat bagaimana caranya kita menyingkirkan Yusuf dari kehidupan ayah kita. Muncullah beberapa usulan. Ada yang mengusulkan bunuh, ada yang mengusulkan seperti ini. Akhirnya usulan diterima, masukkan Yusuf ke dalam sumur yang sangat dalam. Dibawa Yusuf bermain. Kemudian diambil bajunya, dimasukkan Yusuf ke dalam sumur. Ghayabatil jub, sumur yang sangat dalam, dasarnya gelap karena saking dalam. Pulanglah mereka. Menurut logika akal pikiran manusia tak ada yang selamat dari sumur. Kalaulah masuk ke dalam sumur kok jadi mayat, jadi bangkai di dalam. Tapi itu rencana manusia. Allah punya rencana. Ternyata yang berlaku adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Datang musafir lewat mengambil air, begitu air diambil menggayutlah paje ketek di timbo tadi. Keluar Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya ingin membunuh, tapi kehendak Allah Yusuf tetap hidup. Nampaklah oleh musafir ada anak kecil yang menggelayut. Apa kata musafir? Kau piti kau. Jadi kalau laki kio, ada orang kadang-kadang apa nak nampak tak bayang piti dah. Kau piti kau. Maka dibawalah Nabi Yusuf ke Mesir, dijual sebagai budak.
Laku Nabi Yusuf karena dijual dengan harga murah. Orang kalau sudah jadi budak, hilang harga dirinya, akan menjadi manusia yang tak punya harga. Itu logika manusia. Tetapi Allah punya kehendak, yang membeli Yusuf ternyata adalah seorang pejabat istana, namanya Kitfir. Usianya sudah mulai lanjut, istrinya masih muda, tapi mereka tak punya keturunan. Maka kata Kitfir kepada istrinya, tempatkan ia di tempat yang baik, kita angkat dia sebagai anak. Maka tadi rencana manusia Yusuf jadi budak, justru ternyata rencana Allah Yusuf menjadi anak seorang bangsawan. Besarlah Yusuf kaum muslimin yang dirahmati Allah, menginjak usia mulai dewasa, mulai remaja, tampak ketampanannya membuat hati wanita terpesona. Yang terpesona pertama ternyata bukan orang lain, mantan ibu angkatnya yang kita sebut Zulaikha. Digoda Nabi Yusuf tak mau. Dikunci semua pintu, dikojau Nabi Yusuf. Larilah Nabi Yusuf. Aku kan tak bos di Yusuf zaman kini kan. Kojau dia produksi lain. Tapi begitu Nabi Yusuf lari mau dekat pintu, terbuka pintu dari luar. Ternyata Kitfir, ayah angkat Nabi Yusuf, pulang ke rumah. Nampak de Kitfir, mengangapu kalian. Langsung reflekslah Zulaikha menuduh Yusuf. Bagaimana hukuman untuk dia? Kita sudah berbuat baik kepada dia, kita selamatkan hidupnya, kita angkat dia sebagai manusia terhormat, tapi dia justru ingin menodai saya, istrimu. Ternyata ditelitilah, ada saksi. Menurut satu ahli tafsir, anak kecil yang masih dalam buayan lihat robek baju Yusuf. Kalau robek di depan, Yusuf yang mengejar, berarti Zulaikha yang suci, dia yang benar, Yusuf berbohong. Kalau robek di belakang, berarti Yusuf benar, Zulaikha yang berbohong. Kalau kini rumus kau kan tak bisa dipakai kan? Ya cabio lah muka belakang, kadang-kadang cabio. Setelah dilihat ternyata robek Nabi Yusuf di belakang bajunya. Terbukti Nabi Yusuf tak bersalah. Tapi yang dihadapi adalah orang istana, pihak kerajaan, penguasa. Yang benar Nabi Yusuf, tapi yang masuk penjara adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau sudah masuk penjara sekali lagi, hilanglah harga diri, hancur masa depan. Tapi ternyata tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Justru melalui penjaralah Nabi Yusuf punya jalan untuk mentakwilkan mimpi raja. Dan gara-gara itulah akhirnya nanti Nabi Yusuf menjadi pejabat di dalam istana, menjadi bendahara kerajaan Mesir. Apa maknanya kaum muslimin yang dirahmati Allah? Yusuf ingin dibunuh, Allah hidupkan. Yusuf dijual sebagai budak, Allah angkat derajat jadi anak bangsawan. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, Allah punya jalan. Akhirnya Nabi Yusuf menjadi pejabat penguasa di dalam istana. Ternyata apapun rencana manusia tak pernah mengatasi rencana Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu kita baca setelah salat. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, kalau Engkau yang memberikan, tak ada satu pun yang bisa menghalangi ya Allah. Tapi kalau Engkau yang menghalangi ya Allah, tak ada satu pun tangan yang bisa memberikan ya Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah punya berbagai macam cara. Kalau Allah yang memberikan, tak ada yang bisa menolak. Jangankan menolak penyakit, menolak piti tidak bisa dapat. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Di hari tuanya dia mulai resah, gelisah. Kenapa? Usia sudah tua, mungkin ajal sudah mulai dekat, tapi harta masih banyak. Piti banyak je lah. Risau dia banyak piti. Kan tak bos, suara kita kan? Pernah dia menangis, ya Allah, kalau harta banyak ini tanda Engkau sayang ya Allah.
tentu dulu sahabat saya Mus'ab bin Umair hartanya jauh lebih banyak daripada saya, karena dia lebih baik daripada saya. Tapi Mus'ab bin Umair ketika wafat, kain kafannya tak cukup menutupi badan. Tarik kate nampak kaki, tarik ke bawah tajulu kepala. Maka menangis dia. Takut dia harta banyak ini tak bisa dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Terbayang di pelupuk matanya beratnya hisab di hadapan Allah. Maka pernah suatu hari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf karena takut piti banyak dipanen de kurmanya kiti komodo supaya harganya turun. Tak ditunggunya masak. Tentu orang tak ada beli kurma muda ketika itu. Maka ditimbunlah kurma itu di dalam gudang sampai akhirnya busuk. Kurma orang sudah masak semua. Ketika kurma semua sudah masak, kurma Abdurrahman bin Auf yang dipanen muda itu sudah mulai membusuk, datanglah wabah di kota Madinah. Obat wabah ini cuma satu, kurma muda yang sudah mulai membusuk. Uang tak ada punya, satu-satunya yang punya Abdurrahman bin Auf. Berebut orang ingin membeli. Antri orang membeli, contoh antri beli minyak goreng kini. Naik harganya. Naik harga 10 kali lipat dari kurma masak. Tadi dia ingin apa tadi? Supaya kurmanya dibeli murah. Tapi kalau Allah ingin memberikan rezeki, ternyata seorang Abdurrahman bin Auf tak mampu untuk menolak. Maka seperti itu juga pelajaran dari kisah Nabi Yusuf. Bagaimanapun orang ingin menzolimi kita, kalau Allah berkata tidak, tidak. Bagaimanapun orang ingin merendahkan kita, tapi kalau Allah ingin angkat kita, maka Allah punya cara. Begitu juga sebaliknya. Sebanyak apapun orang yang sepakat ingin menaikkan pamor kita, menaikkan citra kita, kalau Allah ingin merendahkan, maka tak ada gunanya, tak ada manfaatnya semua usaha manusia. Yang berlaku tetaplah rencana Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Yusuf jadi penguasa Mesir, apa sejarah yang kita baca? Datanglah musim kemarau di kampungnya Nabi Yakub. Abang-abang Nabi Yusuf datang ke Mesir, ingin mendapatkan bantuan pangan. Nabi Yusuf kenal, ini abang saya ini. Dicari cara. Akhirnya abangnya dibantu. Mereka tahu siapa Nabi Yusuf akhirnya. Akhirnya abang-abangnya tinggal di dalam istana bersama orang tuanya. Dulu abangnya benci, sekarang sayang dengan Nabi Yusuf. Dulu ada yang memfitnah Nabi Yusuf, memasukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Zulaikha, hari ini dia sudah taubat. Dia sudah menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Dulu dia kejar-kejar Nabi Yusuf tak dapat. Sekarang dia sudah pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kembali Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Dulu dia yang memenjarakan, sekarang menjadi pendamping hidup Nabi Yusuf. Apa maknanya? Sekali lagi pelajaran dalam kehidupan. Kalau dulu kita di atas, bisa jadi hari ini di bawah. Kalau dulu kita di bawah, bisa jadi suatu saat kita di atas. Dulu orang sayang, bisa jadi sekarang benci. Dulu orang benci, bisa jadi sekarang sayang. Abu Lahab itu paling sayang dengan Rasulullah. Apa buktinya? Nabi lahir, Abu Lahab berbahagia. Dia merdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Tapi apa sejarah di belakang hari? Orang yang paling benci dengan Rasulullah, Abu Lahab inilah orangnya. Sampai turun ayat Al-Quran yang mencela Abu Lahab dan istrinya. Umar bin Khattab dulu adalah orang yang paling benci dengan Rasulullah. Sudah dia asah pedangnya, ingin menebas leher Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah. Sekarang lihat, di mana jasad Umar terbujur? Pas di samping jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tabiat kehidupan banyak kita pelajari dari sejarahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Naik langit keempat. Siapa yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi Idris alaihi salam. Idris ini menurut sebagian bukan nama aslinya. Namanya Khanuf. Idris itu julukannya, diambil dari kata darasa. Apa maknanya? Orang yang suka belajar. Jadi menurut sejarah, orang yang pertama menulis pakai kalam, pakai pena itu adalah Nabi Idris alaihi salam. Yang pertama memakai baju yang dijahit, Nabi Idris alaihi salam. Yang pertama kali memakai terompa, Nabi Idris alaihi salam. Dan dia diberi julukan Harmisul Haramisa, orang yang bisa berbicara dengan penduduk langit. Dalam Al-Quran, nama Nabi Idris diulang sebanyak 2 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu di antaranya, wazkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Ingatlah di dalam kitab Al-Quranul Karim Allah bercerita tentang Idris alaihi salam. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Idris, pertama dia adalah siddiq, orang yang benar. Kemudian yang kedua, dia adalah Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rafa'nahu makanan aliyya. Kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Menafsirkan ayat ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, menurut pendapat yang pertama, ini sejarah Nabi Idris, kenapa dia sampai ke langit yang keempat. Dia pernah meminta kepada malaikat kawannya, bawalah saya bertemu dengan malaikat maut. Nak baundiang bagaimana caonyo, nyaonyo dipapanjang. Kau pergi ke langit nak pergi melobi malaikat maut. Ilmu lobi kau tidak lu dapat doang sampai kini. Ilmu lobi lain dan awak. Ilmu lobi kini ilmu yang paling berharga kan. Tapi lu nado dapat doang melobi malaikat maut. Itulah yang ingin dicoba oleh Nabi Idris. Kata malaikat itu, duduklah, bergantunglah di punggungku, di sayapku. Naiklah mereka ke atas. Singkat cerita sampai di langit yang keempat. Ini menurut satu riwayat, ada kisahnya di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnul Katsir. Bertemulah mereka dengan Nabi, dengan malaikatul maut, dengan malakul maut. Awalnya malaikat maut kelihatan bingung menengok Nabi Idris datang, langsung balik dah ke wajahnya. Tampak senyum gembira dia. Langsung dicabut nyawa Nabi Idris. Tanya malaikat kawan Nabi Idris tadi, apa dia dicabut nyawa? Nyawa komen apa ibundiang? Kata malaikat maut, saya dapat perintah dari Allah. Cabut nyawa Idris tapi di langit yang keempat. Tadi saya sedikit bingung bagaimana caranya. Perintah SOP-nya cabut nyawa di langit keempat, tapi Idris tinggal di atas dunia. Bapo coba mencabut. Ternyata Allah sudah punya jalan. Pas di waktu yang diperintahkan, nongollah Nabi Idris di langit yang keempat. Apa maknanya? Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita tidak pernah tahu di bumi mana kita akan diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalid bin Walid tak ada satupun perang yang ia lewati. Sekucur tubuhnya ini penuh dengan bekas sayatan pedang. Tapi takdir Allah, Khalid bin Walid meninggal di atas tempat tidur. Itu yang ditangisi Khalid bin Walid ketika akan wafat. Kenapa takdir saya mesti mati di atas tempat tidur? Abu Lahab paling takut dengan medan tempur, tapi justru mati dalam peristiwa perang Badar ketika dia lari dari perang Badar, bersembunyi di belakang rumah orang. Yang punya rumah salah paham ditukui dari Abu Lahab di belakang, mati jadi. Ada orang yang jarang pergi ke jalan raya, justru jalan raya lah yang meminta nyawanya.
Ada yang tak pernah pergi ke sungai, justru sungai yang meminta nyawa. Ada yang bekojo di jalan raya, tapi tak pernah kecelakaan di jalan raya. Semua sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langit keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Tafsir yang kedua, apa tafsir dari ayat ini? Nabi Idris memang dinaikkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hidup sampai ke atas langit yang keempat. Ada tafsir yang ketiga, wa rafa'nahu makanan aliyan, itu maknanya Nabi Idris diangkat nanti derajatnya sampai dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini langit yang keempat. Naik langit yang kelima, bertemulah Nabi dengan Nabi Harun alaihi salam. Siapa Nabi Harun? Nabi Harun abangnya Nabi Musa. Jadi Fir'aun itu dulu khawatir akan ada lahir orang yang akan menghancurkan istana. Gara-gara khawatir itu semua anak yang baru lahir dibunuhnya. Jadi kalau Fir'aun, kalau risau main membabi buta aja, dokek pancung langsung. Cuma akhirnya dia khawatir juga, kalau semua dibunuh, siapa nanti yang bekerja? Maka dibikinlah tahunnya selang-seling. Tahun ko dibiarkan hidup, tahun besok bunuh semua, tahun berikutnya hidup lagi, tahun berikutnya bunuh lagi. Maka Harun abangnya Nabi Yusuf lahir pas ketika tahun di mana tahun itu anak laki-laki tidak dibunuh. Pas tahunnya Nabi Musa lahir, pas pula Nabi Musa tahun di mana semua anak laki-laki dibunuh. Maka Nabi Harun ini adalah pembantu yang membantu Nabi Musa alaihi salam dalam menyebarkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di langit yang keenam Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini dipandang Nabi yang paling kuat tenaganya. Orangnya tinggi besar, kulitnya agak kecoklatan. Dalam sejarah kita membaca, sekali tampau dari Nabi Musa mati wang. Karena ada dua orang pemuda bertengkar dia. Satu dari suku Bani Israel, sukunya Nabi Musa. Satu dari suku Kipti, sukunya Fir'aun. Babanta mereka dialah di Nabi Musa. Satu mau, satu tak mau. Yang satu tak mau ini, karena Nabi Musa agak memang emosi, ditampau dia seketik. Sekali tampau mati kan. Menggambarkan kuatnya Nabi Musa alaihi salam. Gara-gara itu akhirnya dia lari meninggalkan negerinya. Kemana dia lari? Ke negeri Madian. Sampai di negeri Madian dia temukan ada antrian mengambil air di sumur. Di ujung antrian itu ada dua orang anak perempuan. Ketika ditanya apa dia antri, tak bisa mengambil air. Airnya tertutup oleh batu besar. Sudah dicoba diangkat batu itu oleh beberapa orang laki-laki, tak terangkat sedikit pun. Diangkat oleh Nabi Musa, langsung tangkik. Seperti itulah kuatnya Nabi Musa alaihi salam. Cuma ketika Nabi melewati Nabi Musa, dalam peristiwa itu Nabi Musa menangis. Ketika ditanya, "Mayubkika, apa yang membuatmu menangis wahai Musa?" Kata Nabi Musa, telah diutus seorang budak, seorang anak laki-laki, seorang pemuda, umatnya yang masuk surga jauh lebih banyak dibandingkan umatku yang masuk surga. Itu ternyata yang ditangisi oleh Nabi Musa alaihi salam. Padahal dulu di zaman Isra Mi'raj, kaum muslimin yang beriman kepada Rasulullah itu hanya beberapa orang. Yahudi yang mengaku beriman dengan Nabi Musa jauh lebih banyak. Hari ini cobalah bandingkan berapa kaum muslimin
berapa orang yang mengaku percaya dengan Nabi Musa alaihissalam. Orang Yahudi itu kan tak banyak orang. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di langit yang keenam bertemulah Nabi dengan Nabi Musa alaihissalam. Naik langit ketujuh, di situ ada Baitul Ma'mur. Ada seorang Nabi yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Melihat wajahnya, Nabi terkejut. Kenapa Nabi terkejut? Wajahnya sangat mirip dengan sahabat kalian ini. Jadi ada Nabi yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kalau dari keluarga Nabi ada 6 orang yang mirip dengan Rasulullah. Kalau di antara sepupunya yang paling mirip dengan Rasulullah itu adalah Ja'far bin Abi Thalib, abangnya Ali bin Abi Thalib. Di antara keturunannya yang paling mirip dengan Rasulullah adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di cucu Nabi yang paling kita kenal itu kan 2, Hasan, Husin. Kalau wajah ternyata yang paling mirip itu dengan Rasulullah Hasan. Tapi kalau postur tubuh, cara berjalan, gaya berjalan, yang paling mirip dengan Rasulullah itu adalah Husin. Dan di antara para nabi-nabi dan rasul yang telah diutus Allah, yang paling mirip dengan Rasulullah adalah Ibrahim. Dan Ibrahim ini adalah seorang nabi yang paling penyayang. Jadi kalau Nabi melukiskan Umar itu ada kemiripan dengan Musa. Karena kan Umar kan kita tahu orangnya tinggi besar dan wibawanya luar biasa, kekuatannya hebat. Konon katanya di Museum Topkapi di Turki, kalau bapak-bapak nanti sampai ke Turki, wallahu alam saya juga tidak pernah sampai ke sana. Ada di situ pedang Umar. Panjang pedangnya 1,5 meter. Beratnya 50 kg. Kalau pedang 50 kilo boy, coba yang di kita. Contoh apa pongkilongan Umar. Nah, kan mungkin seorang pongkilongan awak kok nak tahu 50 kilo kan. Maka Umar ada kemiripan dengan Musa. Tapi kalau Abu Bakar, Rasulullah mengatakan ada kemiripan dengan Ibrahim alaihissalam. Kalau Abu Bakar seperti apa? Orang yang paling penyayang di antara umat Rasulullah adalah Abu Bakar. Orang tua yang bijaksana, yang penyantun, yang tak bisa sedikit pun melihat orang susah itu adalah Abu Bakar Siddiq. Dan di langit yang ketujuh, Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada Nabi yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia Nabi Ibrahim alaihi salam. Inilah nabi-nabi yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca sejarah mereka mudah-mudahan membuat semangat kita, rasa kedekatan kita dengan agama ini semakin hebat. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.